Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Di banyak pesantren, hubungan antara kiai dan santri itu dulunya adalah hubungan yang sangat manusiawi. Hubungan penuh cinta, penuh penghormatan, penuh keintiman spiritual. Kiai itu dipandang bukan sekedar guru, melainkan teladan hidup. Ia mendidik dengan kesabaran, menuntun santri itu bukan hanya memahami kitab, tetapi juga menata batin. Di hadapan kiai, santri itu belajar adab sebelum ilmu, belajar menundukkan ego sebelum menafsirkan ayat. Nah, dari ruang sederhana dan doa-doa yang panjang, lahirlah banyak ulama dan pemimpin bangsa yang berkhidmat. Namun dalam perjalanan waktu, sesuatu yang halus mulai bergeser, walaupun nggak semua. Rasa hormat berubah menjadi kultus, dan keikhlasan berganti menjadi kepatuhan buta. Kepemimpinan spiritual yang seharusnya itu menumbuhkan kesadaran, justru perlahan berubah menjadi struktur feodal. Kiai ditempatkan setara dengan penguasa, bukan lagi pembimbing jiwa. Ia dipuja, ditakuti, bahkan dalam beberapa kasus itu dianggap suci tanpa celah. Suara kiai itu menjadi hukum dan kritik dianggap dosa. Santri tidak lagi bertanya untuk memahami, tapi diam karena takut dianggap kurang ajar. Ketika kekuasaan spiritual bertransformasi menjadi kekuasaan sosial dan ekonomi, pesantren yang semestinya menjadi ruang pembebasan malah berubah menjadi piramida ketundukan. Di puncaknya duduk sang guru, di bawahnya para pengikut yang kehilangan keberanian untuk berpikir. Padahal sejatinya kiai adalah penjaga nilai, bukan pemilik nilai. Dalam tradisi spiritual Nusantara, seorang guru itu disebut mursyid karena ia menunjukkan jalan, bukan memonopoli arah. Ia mengantarkan murid menemukan Tuhan di dalam dirinya, bukan menempatkan dirinya di posisi Tuhan. Tapi, feodalisme membuat garis itu menjadi kabur. Di banyak tempat, santri diajari untuk membela sosok, bukan menegakkan kebenaran. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ketika ada santri yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan, masih banyak orang yang memilih diam karena takut menodai nama pesantren. Padahal, diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap ajaran itu sendiri. Feodalisme walaupun nggak semua ya, bukan semata soal kekuasaan kiai, melainkan tanda bahwa kesadaran kolektif kita mulai melemah. Ketika masyarakat menempatkan ulama di atas hukum, maka nilai-nilai itu yang diperjuangkan agama justru kehilangan maknanya. Pemimpin spiritual sejati tidak minta disembah, melainkan mengajak muridnya untuk berdiri sejajar dalam kemanusiaan. Ia sadar peran guru bukan untuk menimbun kekuasaan, tapi untuk melahirkan generasi yang lebih merdeka dari dirinya. Ini seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah. Seorang kiai yang sejati tidak memerintah dari atas, tetapi menuntun dari bawah dengan keteladanan dan dengan kasih sayang. Saya ingat ucapan Soekarno yang mengingatkan bahwa rakyat tidak boleh disihir oleh simbol karena simbol bisa menipu. Nah, kalimat itu kini terasa sangat relevan. Kita bisa mengganti simbol dengan sorban atau jubah atau apapun, tapi maknanya tetap sama. Ketika
pakaian dan gelar spiritual dijadikan alat untuk menguasai, maka agama kehilangan roh pembebasannya. Bangsa ini tidak kekurangan guru agama, tetapi kekurangan guru kesadaran, yaitu mereka yang mengajarkan bahwa iman sejati lahir dari kebebasan berpikir, bukan dari rasa takut. Nah, kemudian kiai yang berkhidmat itu bukanlah kiai yang dikerumuni santri untuk mencium tangannya, melainkan yang tangannya sibuk mengangkat murid-muridnya agar berdiri tegak. Ia tidak ingin ditaati, jelas, tapi ingin agar santrinya kelak mampu berpikir merdeka dan menegakkan nilai yang sama. Ia tidak membangun pesantren sebagai kerajaan, tetapi sebagai taman tempat tumbuhnya jiwa-jiwa yang sadar. Karena itu, dalam laku kepemimpinan spiritual yang benar, penghormatan itu tidak lahir dari ketaatan akan takut, melainkan dari rasa cinta dan pengakuan batin terhadap kebijaksanaan itu sendiri. Kemudian santri. Santri yang sejati itu juga bukan mereka yang hanya patuh pada suara kiai, melainkan mereka yang terus menyalakan kesadaran bahwa guru pun manusia, bisa salah, bisa lelah. Tugas santri bukan sekedar menjaga nama lembaga, tetapi menjaga nilai-nilai yang membuat pesantren itu lahir. Yaitu apa? Kejujuran, kesederhanaan, welas asih, dan ilmu yang membawa kebebasan. Bila nilai itu hilang, seberapa besar pun pesantren dibangun, ia hanya akan menjadi bangunan megah tanpa jiwa. Feodalisme di pesantren itu adalah potret kecil dari penyakit bangsa yang lebih luas. Apa itu? Kecenderungan untuk menggantikan nilai dengan sosok. Kita seringkali mencintai figur lebih dari prinsip, sehingga ketika figur itu tergelincir, kita memilih menutup mata daripada menegakkan kebenaran. Padahal bangsa ini hanya bisa diselamatkan bila keberanian moral lebih tinggi daripada loyalitas pribadi. Baik pemimpin politik maupun pemimpin agama, semuanya harus kembali menjadi hamba nilai, bukan hamba nama, bukan hamba kekuasaan. Maka, bila pesantren ingin kembali menjadi pusat peradaban seperti dulu, revolusi batin harus dimulai dari sana. Guru harus kembali menjadi pelayan kehidupan, bukan penguasa jiwa. Santri harus belajar kembali menjadi manusia merdeka yang berpikir, bukan pengikut yang takut. Hubungan antara kiai dan santri itu harus kembali menjadi ruang yang penuh kasih. Ruang tempat belajar untuk mengasah hati, bukan hierarki yang menakutkan. Karena bila hubungan yang seperti itu kemudian disucikan secara berlebihan, maka yang lahir bukan kesalehan, melainkan ketundukan yang mematikan. Kepemimpinan spiritual yang benar selalu berjalan di jalan yang hening, yaitu jalan yang rendah hati, transparan, dan sadar bahwa kemuliaan itu tidak bisa diwariskan oleh gelar atau darah, tetapi hanya oleh nilai yang dihidupi. Di titik inilah pesantren bisa kembali menjadi jantung moral bangsa, bukan istana kecil yang tembok feodalnya sangat tinggi. Sebab pemimpin sejati, apakah ia presiden, guru besar, atau kiai, adalah mereka yang menghamba pada nilai, bukan mereka yang minta untuk dihamba.